Bapak Ibu yang berbahagia, memasuki tahun 2025, ID Food telah merancang berbagai strategi yang bertujuan untuk memperkuat posisi perusahaan dalam ekosistem pangan nasional. Salah satu target yang ingin dicapai adalah meningkatkan random band gula hingga 7,7%, serta perluasan lahan menjadi 63.000 hektar di sektor peternakan. Target ambisius ini juga telah ditetapkan, termasuk juga meningkatkan penjualan daging sapi hingga 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Tentu ke depan kami sangat berharap Komisi 6 dan ID Food beserta semua subholdingnya itu saling menguatkan bahu-membahu untuk bisa lebih, pertama kali adalah bisa lebih sehat. Karena terus terang memang tantangannya, kalau kita ingat tahun 2002, setahun yang lalu ya, 2024, rapat dengan Komisi 6, ID Food melaporkan ada hutang sekitar 8, sekian triliun ya, Bu ya, kalau nggak salah. Nah, jangan sampai Pak Dirut nggak tahu ini, pasti udah tahu. Yang memang menjadi tantangan hari ini harus pelan-pelan, harus segera diatasi. Terkait juga dengan ketidakpercayaan bank terhadap ID Food untuk melunasi kegiatan-kegiatan bisnisnya. Ini adalah tantangan bagi kita semuanya. Termasuk juga penguasaan aset ID Food yang dikuasai oleh pihak lain. 3,3 triliun. Itu adalah tantangan yang harus diurai, yang tentu ini akan menyehatkan ID Food secara keseluruhan. Subholdingnya banyak yang memang harus dilihat satu persatu, Pak Dirut. Tetapi kami tentu punya harapan besar. Saya secara pribadi optimis Pak Dirut akan mampu melewati ini semua, bisa menyehatkan ID Food dan kemudian bisa melompat lebih baik lagi untuk bisnis, karena ID Food ini menjadi pilar utama ketika kita bicara tentang ketahanan pangan. Dan hari ini Presiden kita punya fokus yang luar biasa untuk ketahanan dan bahkan kedaulatan pangan. Pak Nurdin, silahkan. Makasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semuanya, Pak Dirut dan seluruh direksi holding, subholding yang saya hormati, para anggota Komisi 6. Saya tidak banyak Pak Dirut. Saya cuma ingin mengingatkan, Bapak harus betul-betul memahami, mencamkan, dan melaksanakan asta cita Bapak Presiden Prabowo, khususnya tentang swasembada pangan. Dan Bapak harus mengamalkan betul pasal 33 ayat 2 dan 3 serta TAP MPR nomor 16 tahun 98 tentang politik ekonomi dan rangka demokrasi ekonomi. Saya tidak bosan-bosannya mengingatkan ini karena Pak Prabowo adalah seorang pemimpin yang telah lahir yang dengan tegas menyatakan tentang ekonomi konstitusi, ekonomi Pancasila. Pak Dirut, sejak reformasi salah satu komoditi pangan selalu bermasalah minyak goreng. Sawit, minyak goreng adalah cabang produksi yang penting untuk negara. Seharusnya BUMN itu menguasai ini. Ya kalau produksi yang tidak bisa dikuasai karena sudah terlanjur dikuasai oleh swasta, distribusinya harus dikuasai oleh BUMN. Ya, nah tentu saya mengharapkan Bapak harus menguasai ini, ya, supaya rakyat kita tidak selalu ibu-ibu kita tidak selalu mengalami permasalahan tentang minyak goreng. Kalau bawang putih saya tidak terpersoalkan, ya, karena bawang putih tidak penting untuk negara. Kalau kita tidak makan bawang putih tidak masalah, tapi kalau minyak goreng tidak ada emak-emak itu ribut, ya. Nah ini harusnya dikuasai oleh BUMN, ya. Menurut pikiran saya bahwa minyak goreng itu harus diekspor setelah kebutuhan dalam negeri itu tercukupi, ya, dan harganya dihitung betul negara. Negara harus menentukan berapa keuntungan oleh perusahaan. Dengan harga yang sangat terjangkau oleh rakyat. Bukan perusahaan yang menentukan berapa keuntungan mereka dapat, tapi negara. Karena pasal 33 ayat 1, ayat 2 menyatakan begitu. Ya, cabang-cabang produksi untuk negara, dikuasai negara, dan dilupakan untuk kepentingan rakyat. Bukan menyeserahkan rakyat. Itu. Yang kedua, Pak Moses, saya tidak paham apa pertimbangan kementerian menempatkan Bapak di garam itu. Dari membuat senjata,
membuat peluru, bom. Mungkin pikirannya bom saja Bapak bisa buat. Ya mungkin Bapak disuruh berinovasi bagaimana membom itu laut sehingga bisa menjadi garam. Bapak juga harus baca paradoks bukunya Pak Prabowo. Ya, negeri ini ada paradoks Pak Prabowo. SDA kita luar biasa, tapi kemiskinan masih banyak, stunting di mana-mana, pengangguran masih banyak. Ya seperti itu tadi. Sejauh mata memandang ada pantai, tapi kita impor garam. Dan anehnya, yang impor, yang tadi sampaikan, ya, biaya masuknya nol, dan yang impor bukan BUMN, ya, bukan PB Garam, tapi swasta yang kebanyakan impor garam. Nah, ini Pak Dirut. Menurut saya, Bapak harus menyatakan soal Prabowo. Pak, garam juga harus sesumbada, tapi serahkan sama PN Garam. Itu. Bapak kan dekat sama Pandi Amran. Pandi Amran berani mengatakan, Pak Prabowo hentikan impor beras. Pertanian sanggup. Overproduksi. Bapak juga harus katakan begitu. Itu. Ya, bisa Pak Dirut ya? Ya. Swasembada pangan itu bukan cuma beras, Pak. Termasuk garam, termasuk minyak goreng dan sebagainya. Yang lain seperti itu. Nah, Bapak sebagai seorang CEO swasta yang punya pengalaman, Bapak tadi katakan Pak Darmadi, tinggal saat yang tugas Bapak yang sangat berat, merubah budaya Bapak Ibu semua ini, yaitu budaya birokrasi menjadi budaya profesional. Kalau itu Bapak bisa lakukan, insya Allah, kita bisa menjadi pelaku ekonomi dominan. Salah satu masalah di bangsa ini adalah alokasi ekonomi yang tidak adil. Dan itu yang dialami oleh BUMN, termasuk koperasi. Nah, Bapak juga tolong baca dan amalkan undang-undang BUMN yang baru. Ya, nomor 125. Di situ tegas dikatakan BUMN bermitra dengan koperasi. Ya, saya mohon maaf pemikir dan penggiat praktisi koperasi. Saya mengabdikan diri saya sudah 45 tahun di koperasi, Pak. Nah, jadi tolong Pak Dirut jangan lupakan koperasi. Semula pelapan terjadi krisis, ya, negeri tidak bangkrut karena ada koperasi. Koperasi yang merambah pasar-pasar dan pasar modern, tatkala swasta melarikan uangnya ke luar negeri. Ya, itu karena ada koperasi, negeri tidak bangkrut. Tapi ketika sudah ada pemulihan ekonomi, koperasi kembali terpinggirkan. Nah, sekarang Pak Dirut, tolong. Itu amanah Undang-Undang nomor 1 tahun 2005 tentang BUMN. Salah satu pasal mengatakan, memberitakan bahwa BUMN harus bermitra dengan koperasi, baik dalam produksi maupun dalam distribusi. Minyak goreng kalau diserahkan kepada koperasi, mudah dikontrol oleh BUMN dan tidak akan terjadi kelangkaan, tidak akan terjadi pemalsuan. Ya, seperti sekarang, ya, harusnya dijual 1 liter, ini Menteri Pertanian mendapatkan itu. Ya, padahal Permen nomor 18 tentang minyak goreng itu sudah diatur di dalam pasal 4 itu sudah tentang kemasan, harga dan sebagainya. Itu. Nah, itu harapan saya, Pak Dirut, Bapak melakukan inovasi, merubah cara berpikir, cara bertindak, dan cara berperilaku daripada seluruh penggiat BUMN. Terima kasih, Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.